Perhatikan kenapa kita merindukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri, karena khawatir dengan kata-kata kasar Fir'aun. Kalau Fir'aun memaki saya minta pada Allah lapangkan hati saya, supaya kalau hatinya lapang, makian itu gak akan berpengaruh, karena hatinya luas. Hati orang kalau sempit, celaan satu huruf saja dibalas dengan satu buku. Tapi kalau hatinya lapang, celaan banyak tidak ada pengaruh. Kayak garam ditaburkan ke danau yang luas, gak akan membuat airnya asin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, dikabulkan seketika, diberikan. Nabi Muhammad tidak minta kepada Allah, karena kemuliaannya turun ayat. Musa minta Rabbi shrahli sadri, dikabulkan. Nabi Muhammad tidak minta, turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Musa Rabbi shrahli sadri, dikabulkan. Nabi Muhammad SAW tidak minta, turun ayat alam nashrah laka sadrak. Musa dilempar dengan kata-kata Fir'aun, sabar, wajar. Nabi Muhammad dilempar oleh batu dengan orang-orang Taif. Dilempar orang Taif dengan batu, bercucuran darahnya mengalir. Dibentengi oleh Zaid, menyucur darahnya. Allahu Akbar. Istirahat di tepian sebuah pohon yang rindang. Datang malaikat penjaga bukit, penjaga dua bukit Taif. Datang malaikat mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima ma'na mud yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, minta supaya saya menghimpit dua bukit Taif kepada penduduk ini. Malaikat saking menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan, mohon kepada Allah, kami angkat, kami himpit mereka semua. Apa jawab Nabi? Musa Rabbi shrahli, sabar. Nabi Muhammad alam nashrah ka sadaq, dilempar dengan batu. Kata Nabi, lah, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang belum mengerti saja. Mereka melempari saya bukan karena benci, karena belum tahu siapa saya. Saya akan bermohon kepada Allah, semoga di tempat ini di kemudian hari ada lelaki, perempuan, anak-anak, tua, muda yang lahir dari bumi Taif dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang sangat terkenal itu. Setelah itulah diundang untuk Isra Mi'raj. Ilahi ila man takiluni, ila man takiluni, ila qaribin yu'dhini am ila ba'idin yu'limuni fa ana radhi ma lam taghdab alayya. Ilahi ya Allah, ila man takiluni, setelah saya dilempari di sini, kemana lagi engkau akan tugaskan aku untuk berdakwah? Aila qaribin yu'dhini, apakah tempatnya masih dekat kemudian di situ saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang saat saya tiba di sana saya pun akan diberikan siksaan yang pedih. Ana radin, saya ridha ya Allah, enggak apa-apa. Malam taghdab alayya, sepanjang kau tidak marah terhadap saya. Malam taghdab alayya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa minta wa yassir li amri, dikabulkan. Nabi Muhammad tidak minta, turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Diundanglah kemudian untuk Isra dan Mi'raj. Inilah sebab yang menjadikan para nabi-nabi di masa lalu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam, jaraknya 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan umatnya. Buka Quran surah ke-61 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Dikumpulkan umatnya, disampaikan oleh beliau. Kata Nabi Isa, wa mubasysyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini agak aneh nih, agak aneh nih. Kata Nabi Isa, umatku sekalian, aku kasih kabar gembira ya, akan lahir seorang rasul setelah aku, sebutannya Ahmad. Nanti saya jelaskan kenapa disebut Ahmad. Sebutannya Ahmad, cuman yang agak unik, memberi kabar gembira, bayinya belum lahir. Di mana-mana orang ngasih kabar gembira, itu bayinya udah ada. Silahkan misalnya, maaf, satu orang teman mengatakan, Asep kasih kabar, alhamdulillah, saya punya anak. Saya beri nama Abdurrahman. Saya beri nama Abdurrahman. Masya Allah. Mana anaknya? Nanti setelah menikah. Nabi Muhammad SAW datang berziarah ke satu kuburan dengan beberapa sahabatnya. Sunnah ziarah kubur. Datang kemudian. Begitu datang, beliau tiba-tiba menatap dan berbicara. Sahih riwayatnya. Perhatikan pembicaraannya.
Wadattu an ra'ayna ikhwanana. Aku ni sekarang begitu merindukan untuk menatap saudara-saudara kita. Faqalu, maka para sahabat berkata, awalasna ikhwanak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, antum ashabi, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian itu sahabat-sahabatku. Amma ikhwani alladzina lam ya'ti min ba'dikum. Adapun saudara-saudaraku, nanti mereka akan datang setelah masa kalian. Kata Nabi, saudara-saudaraku bukan kalian, kalian sahabatku. Saudaraku itu bukan kalian, nanti orang-orang yang datang setelah kalian. Mereka itulah yang tidak melihatku, tapi mau beriman kepadaku. Itu kita. Itu kita keluarga Jombang. Itu kita teman-teman. Jadi kita itu dirindukan oleh Nabi. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya. Saya pengen lihat mereka itu. Pengen nampak di hadapan saya. Pengen kelihatan oleh saya. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami kan saudaramu. Kata Nabi, bukan, kalian sahabat saya. Saudara saya, nanti generasi yang datang setelah kalian. Mereka tidak melihat saya, tapi beriman kepada saya. Kata Nabi, saya akan tunggu mereka di Haud. Saya akan tunggu mereka nanti di tepian surga. Saya akan tunggu mereka nanti di tepian surga. Saya jemput mereka, saya gandeng mereka, dan dipimpin ke dalam surga. Itu kita. Jadi kalau Nabi saja merindukan kita, maka pantas kita menuliskan judul di tema kita. Dipasang di spanduk, dipasang di setiap belokan-belokan. Kami merindukan Rasulullah SAW. Karena Nabi merindukan kita, maka kenapa kita tidak merindukannya? Beliau yang berkorban untuk kita. Bahkan turun ayat langsung menyebutkan itu, Quran surah ke-9 ayat 128 yang dibacakan imam kita tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang seorang rasul dari kalangan kalian. Begitu berat dirasakan beban kalian. Kalaulah sanggup, kata beliau, Allah langsung menyampaikan, kalau sanggup, beban kalian semua akan dipikul di pundaknya supaya umatnya tidak merasakan beban lagi. Ada riwayat tapi ini belum divalidasi. Ada riwayat tapi belum divalidasi. Tapi riwayat ini akan membuat kita berguncang untuk merindukan Nabi SAW. Konon dalam saat sebelum wafatnya Nabi di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dibawakan bejana wudunya oleh Sayyidina Fudail, anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma, kakaknya Abdullah bin Abbas. Sebelum berwudu kemudian beliau dan salat, kemudian wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kan datang malaikat Jibril alaihissalam menatap Nabi di bagian terakhir, saat-saat akhir kehidupannya. Ini yang mau saya katakan, azizun alaihi ma'anittum. Ketika ditatap itulah kemudian ada pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah umatku juga akan merasakan sakaratul maut? Apakah umatku akan merasakan sakaratul maut? Dan itu pertanyaan retoris, karena Nabi paham setiap jiwa yang wafat pasti akan merasakan maut. Karena itu Jibril menjawab dengan Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Nabi dengan wafat yang paling indah, lembut, nyaman, tarikannya tak terasa, seakan-akan menarik satu helai rambut yang halus dari adonan yang sangat tipis. Untuk Nabi tidak ada masalah. Tapi Nabi memikirkan umatnya bahkan di akhir hayatnya. Itu riwayat. Sampai mengatakan, ya Rabb, pada saat itu, ya Allah, kalau diperkenankan. Bahasa kalau diperkenankan artinya tidak akan dikabulkan. Ini permohonan yang dalam. Kalau diperkenankan, mohon timpakan rasa sakit yang dialami umatku dalam sakaratul maut. Timpakan kepadaku saat ini supaya umatku tidak mengalami sakaratul maut lagi di kemudian hari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun riwayat ini perlu divalidasi kembali, tapi ingin menggambarkan bagaimana kecintaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, peduli dengan kita. Hadis-hadis sahih yang lain mengatakan, Allahu Akbar, kata Nabi, saya tunggu umatku di haud bahtera surga, saya jemput mereka.